Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomenugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Spesial sekali lagi saya ketemu Pak Riyanta SH. Beliau ini mantan anggota DPR, ketua Gerakan Jalan Lurus, sekaligus advokat, juga aktivis sosial dan mantan polisi. Kali ini saya akan berbicara tentang kesetaraan, khususnya yang ada di Jogja. Selamat berjumpa Pak. Selamat berjumpa Riyanta. Mas Argo. Pak Riyanta, ini beberapa waktu yang lalu saya melihat mengawal tentang pergerakan para teman-teman non pribumi ketika berusaha untuk memperpanjang HGB ini. Ini menurut Anda seperti apa, Pak? Baik, jadi izin saya sampaikan apa adanya bahwa untuk pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional Jogja, khususnya kota Jogja, ini belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan-ketentuan kesetaraan, khususnya yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28A sampai J. Ya. Jadi masih ada diskriminasi. Karena kawan-kawan, mohon maaf, non pribumi atau Tionghoa atau Cina itu beberapa permohonan perpanjangannya tidak berproses sesuai dengan mekanisme yang sudah dibangun oleh pusat, yang dalam hal ini adalah peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan pertanahan. Bahkan korbannya mencapai ribuan, Pak, ya kemarin itu? Ribuan, kalau di Jogja itu ribuan. Ini yang saya menghimbau kepada Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, untuk bagaimana Bapak sebagai gubernur yang notabene adalah mewakili pemerintah pusat di daerah, untuk bagaimana agar di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ini benar-benar mengacu pada ketentuan yang sudah digariskan, termasuk tadi yang berkaitan dengan kesetaraan, yang khususnya kesetaraan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kayaknya dulu Pak Riyanta juga mengawal sampai ke Ombudsman segala itu ya? Pernah. Jadi alhamdulillah itu rekomendasi dari Ombudsman itu sudah diberikan kepada Kepala Kantor BPN Kota Jogja. Diberikan. Nah, rekomendasinya memang Kepala Kantor BPN Kota Jogja untuk segera memproses permohonan perpanjangan HGB itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memproses. Nah, kalau selama ini dibiarkan, ini Kepala Kantor BPN Kota Jogja melakukan perbuatan maladministrasi. Jadi bisa dikenai sanksi yang berkaitan dengan disiplin ASN. Kalau dulu disiplin PNS, sekarang disiplin ASN. Ada sanksi, bisa administrasi, bisa peringatan, dan lain-lain yang sudah diatur di PP tentang disiplin ASN. Bahkan kalau ini berlarut-larut, Kantor BPN Kota Jogja pun bisa dipidana dengan ancaman yang sudah ada di pasal 421 KUH pidana. Ya. Terakhir, Pak, harapannya Pak Riyanta seperti apa ini? Saya berharap kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk bagaimana segera melakukan koordinasi dengan jajaran BPN untuk bagaimana agar proses-proses layanan oleh negara ini dapat berjalan secara normal. Jadi prinsipnya kalau ada tanah-tanah yang memang itu tanahnya Kasultanan,
atau tanahnya sultan secara pribadi atau kerabat kesultanan, diberikan aja pada kesultanan maupun sultan. Atau kalau itu tanahnya Pakualaman, diberikan ke Pakualaman. Tapi tanah-tanah yang memang itu berasal dari alas haknya itu berasal dari tanah non Sultan Ground maupun Pakualaman Ground, atau itu bukan aset dari pemerintah pusat maupun aset yang lain-lain, diberikan aja pada yang berhak. Karena prinsipnya di Jogja, di DIY itu kan era Bapak Gubernur Habib ke-9 itu kan secara berulang kali meminta kepada Pak Harto waktu itu untuk agar DIY itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 560, dan oleh Pak Harto dikabulkan dengan Pak Harto membuat Kepres Nomor 33 tahun 1984. Kemudian juga jajaran pemerintah daerah Jogja yang waktu itu DPRD dan Wakil Gubernur DIY Pak Pakualam ke-8 membuat produk legislasi daerah berupa Perda Nomor 3 tahun 1984. Intinya itu menindaklanjuti Kepres 3384. Dan juga saya ingatkan bahwa sejak tanggal 24 September 1980 semua tanah-tanah bekas hak barat ketika belum dikonversi itu jatuh menjadi tanah negara. Nah, pengelolaannya ini negara. Kemudian ada hak-hak prioritas, ada hak diistimewakan, ada hak-hak diutamakan, hak didahulukan kepada siapapun bekas pemegang hak. Ini prinsip hukum. Jadi jangan sampai kita bermain-main hukum. Kalau ke depan negara kita itu mau toto tentrem kertora harjo, ya tegakkan hukum. Makanya kalau dulu orang Jawa ada istilah ratu adil. Ratu adil itu apa? Ratu itu peraturan. Ya, ratu peraturan yang adil, ya adil yang ditegakkan secara baik, tidak diskriminasi. Oke, terima kasih Pak Rianta. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.